bukan seperti keyakinan HTD. Ya. Oke? Itu, ya. Sekarang kita geser lagi. Di mana lagi pernyataan keyakinan akan Yesus? Ya. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ingat, mengapa di situ ada Tuhan Yesus Kristus dan juga ada Putra Allah yang tunggal? Penyebutan Putra Allah itu disematkan kepadanya dalam konteks kemanusiaannya yang dekat dengan Allah, yang berelasi dengan Allah. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 menjelaskan mengenai itu. Oke. Ya, kita bergeser lagi ke materi yang lain. Kita lihat apakah dalam kitab suci tentang Allah Tritunggal itu jelas diajarkan. Mari kita lihat di bagian yang sebelah ini. Masih tentang syahadat. Berkaitan dengan aku percaya. Ya. Aku percaya adalah syahadat iman kepercayaan kita. Bisa berupa syahadat para rasul atau syahadat panjang. Nikea Konstantinopel. Kemudian, mari kita lihat. Ya. Ini tadi yang saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Sama ya. Oke. Kemudian yang satunya lagi yang saya perjelas. Apakah syahadat para rasul tadi mempunyai dasar kitab suci atau hanya sekedar dikarang-karang? Ternyata tidak. Tidak hanya dikarang-karang, tetapi mempunyai sumber. Kredo atau aku percaya adalah syahadat iman yang memuat pokok-pokok iman kepercayaan orang Kristen. Syahadat iman ini dirumuskan oleh gereja lewat konsili-konsili pada waktu itu, mulai dari abad pertama sampai abad kelima. Syahadat para rasul atau syahadat singkat sudah ada sejak abad kedua. Dan syahadat singkat atau syahadat para rasul ini kita ucapkan pada saat perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau hari raya dan dalam doa rosario. Kita juga mengenal syahadat panjang. Syahadat ini resminya disebut syahadat Nikea Konstantinopel. Sejarah syahadat ada di sini. Sekarang kita lihat lebih jauh lagi. Oke. Tentang ajaran-ajaran sesat yang muncul saat itu. Ya, ini juga ada ajaran-ajaran sesat yang waktu itu muncul Bapak Ibu. Tetapi yang hendak saya tunjukkan adalah ini. Mari kita lihat. Tadi saya sudah membuka. Oke, ternyata belum terbuka apa yang mau saya tunjukkan ya. Oke, baiklah. Nanti saya coba buka lagi ya. Oke, belum terbuka. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sejarah dari syahadat ini. Ya, saat Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan satu dokumen apapun mengenai syahadat yang dijadikan pegangan para rasul. Tetapi Yesus tidak membiarkan para rasul bingung. Ia mengutus Roh Kudusnya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Roh Kudus inilah yang mengajarkan segala sesuatu kepada para rasul dan mengingatkan mereka semua apa yang telah Yesus katakan kepada mereka. Yohanes 14 ayat 26. Dengan daya Roh Allah, Roh Kudus inilah para rasul berani mewartakan Kristus sehingga jumlah orang yang semakin banyak. Kisah Para Rasul 2. Kemudian ajaran Kristen berkembang pesat sesudah Kaisar Konstantinus mengizinkan orang Kristen beribadat dengan bebas tanpa ketakutan akan ancaman masuk penjara dan dibunuh.
Seiring dengan perkembangan itulah muncul orang-orang Kristen yang mempunyai pandangan-pandangan sendiri yang berbeda-beda. Bahkan ada yang bertentangan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Akibat dari itulah diperlukan satu ajaran yang ortodoks dan resmi untuk melawan ajaran-ajaran sesat tersebut. Misalnya saja, ada ajaran sesat Arianisme. Ada ajaran sesat Arianisme, di mana Arius mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan Allah sejati. Ia menyangkal keilahian Yesus. Untuk melawan ajaran sesat inilah diadakan konsili ekumenis pertama, yaitu konsili pertama tahun 325. Jadi kalau HTD mengatakan tadi, Katolik dan Protestan itu menghina Yesus karena tidak menganggap Yesus itu Allah, Anda ngawur. Bahkan di dalam ajaran Arius, gereja menentang ajaran Arius yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Tapi konsep HTD itulah yang keliru. Yang keliru memaknai Allah itu seperti apa, pemahaman tentang kealahan Yesus itu seperti apa. Karena Anda menyamakan semua, Bapa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Yesus, Roh Kudus sama dengan Bapa. Itu semua keliru. Itu yang ditentang juga, yaitu ajaran modalisme atau Sabellius. Oke, berarti gereja Katolik menentang pandangan yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan Allah yang sejati. Tetapi tunggu dulu. Cara menjabarkannya tidak semudah seperti HTD dan pengikut-pengikutnya yang tidak menggunakan alat vital yang diberikan Tuhan, yaitu otak. Mereka mencari gampangnya saja. Mereka mencari gampangnya, karena mereka mendengarkan dari pihak-pihak yang lain-lain menghina-hina Allah Tritunggal, maka mereka mencari jalan tengah. Mencari supaya mereka nggak pakai mikir. Tinggal ngomong aja, ini sama dengan, selesai. Justru itu bertentangan dengan kitab suci. Nanti kita buka kitab suci setelah ini. Lalu Bapak Ibu, akhirnya menanggapi Arius yang mengatakan Yesus bukan Allah. Jadi sudah salah itu HTD. Gereja Katolik sendiri melawan aliran sesat yang mengatakan Yesus bukan Allah. Tapi penjelasannya tidak semudah seperti HTD yang memakai ajaran aliran sesat Sabellius. Penjelasannya ada. Bahkan kitab suci pun menjelaskannya. Dengan gamblang nantinya. Kalau kita baca misalnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Nanti kita akan buka. Sekarang kita lihat apa tanggapan dari gereja. Maka terbentuklah syahadat iman yang dianjurkan oleh Bapak Gereja Eusebius dari Kaisarea dalam Konsili Nikea pertama. Karena syahadat iman ini juga dipakai dalam gereja berikut, dalam gerejanya. Berikut ini adalah isi dari syahadat itu. Apa isinya? Hampir sama dengan yang kita punya saat ini. Kami percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta hal-hal yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda dari Allah, terang dari terang, hidup dari hidup, Putra Allah yang tunggal, yang pertama lahir dari ciptaan, dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia menjadi daging untuk keselamatan kita, dan hidup di antara manusia dan menderita, dan bangkit lagi pada hari ketiga, dan naik kepada Bapa, dan datang lagi dalam kemuliaan untuk mengadili orang hidup dan mati. Kami percaya pula akan satu Roh Kudus. Nah, syahadat Eusebius ini Bapak Ibu, kalau kita lihat memang lurus, sesuai dengan ajaran gereja. Tetapi syahadat ini tidak secara eksplisit melawan bidah Arianisme yang mengatakan Yesus bukan Allah. Jadi gereja Katolik sejak awal sudah melawan ajaran sesat yang mengatakan Yesus bukan ilahi.
Tapi konsepnya berbeda sama sekali dengan Sabellianisme dan oneness yang dibawa oleh HTD yang katanya MBS itu. Nah, syahadat Eusebius Bapak Ibu ya dipakai dalam konsili ini sebagai dasar pembicaraan, lalu mengusulkan perbaikan dengan penambahan-penambahan pada syahadat Kaisaria itu. Berikut bunyi dari rumusan konsili pertama ini yang tampak dalam rumusannya tentang Yesus Kristus. Apa yang dikatakan di sini? Mari kita lihat. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu, yang kelihatan dan tak kelihatan. Akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, dilahirkan dari Bapa, satu-satunya yang dilahirkan dari hakikat Bapa. Allah dari Allah. Ya, ingat HTD ya, ini ajaran Katolik loh, ya. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya, segala sesuatu di surga dan segala sesuatu di bumi. Turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging, menjadi manusia, menderita dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan untuk mengadili orang hidup dan mati, dan akan Roh Kudus. Dan mereka yang berkata, ada saat Dia tidak ada, dan sebelum dilahirkan Dia tidak ada, dan bahwa Ia menjadi ada dari yang tidak ada, atau mereka yang mengatakan bahwa anak Allah adalah dari substansi atau esensi lain, atau diciptakan, atau dapat diganti, atau dapat berubah, mereka dikutuk oleh Gereja Katolik dan Apostolik.